Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pusatun Kasanah, dengan NIM 18622011178. Saya berada di kelas 7 shift 2. Pada video kali ini, kita masih akan tetap sama, yaitu mereview dan mengkritisi, tetapi dengan tema yang berbeda, yaitu tentang pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan latar accounting terhadap economic performance. Dan artikel ini ditulis oleh Pak Sandi dan Nova Rosiana. Jika kalian penasaran apa saja yang direview, silahkan simak video kali ini. Pada video kali ini kita akan mereview 14 poin. Poin yang pertama itu ada motivasi atau isu, research gap, dan fenomena. Pada motivasi atau isu yaitu Indonesia sebagai salah satu negara yang bergabung dalam ASEAN Free Trade Area mendorong adanya pasar perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global antar perusahaan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan perusahaan dituntut untuk memberikan nilai yang baik atas kinerja ekonomi perusahaannya. Dan research gap di sini yaitu kurangnya inovasi dan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi dan menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Serta fenomena di sini yaitu latar accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air untuk mengelola sumber daya air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses ke informasi yang sesuai menurut Chris and Burdett pada tahun 2017. Intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan menurut Martins dan Lopez pada tahun 2016. Hasil yang berbeda menemukan bahwa knowledge management tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance menurut Williams pada tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam ASEAN Trade Area mendorong adanya pasar perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Kritik pada poin yang pertama ini yaitu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, serta fenomena dengan baik. Selanjutnya kita berada pada poin yang kedua, yaitu artikel utama dalam penelitian ini ada 4. Pertama, economic performance perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui bahwa buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu menurut Fahrozi pada tahun 2014. Yang kedua, the hidden value of intangible asset merupakan nilai tersembunyi dari aset tidak berwujud, seperti hukum kapital, inovasi, teknologi, dan banyaknya pelanggan yang tidak dimasukkan atau belum tersampaikan oleh pihak manajemen ke dalam laporan keuangan, dikarenakan kesulitan dalam hal identifikasi maupun pengukurannya menurut Febri pada tahun 2018. Yang ketiga yaitu knowledge management berisi informasi yang siap dan dapat digunakan dalam membuat keputusan dan tindakan menurut Chang and Lin pada tahun 2015. Dan yang keempat adalah latar accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air untuk mengelola sumber daya air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses ke informasi yang sesuai menurut Chris and Burdett pada tahun 2017. Dan kritik pada poin kedua ini yaitu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini.
Selanjutnya kita berada pada poin yang ketiga, yaitu kebaruan atau novelty dalam penelitian, yaitu economic performance dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan atau nilai dari sebuah perusahaan dengan harga saham, neraca dan return saham yang digunakan sebagai dari proksi ekonomi. Perusahaan banyak mengalami naik turun, dan di sini peneliti sudah cukup menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya. Selanjutnya kita berada pada poin yang keempat, yaitu research gap atau perumusan masalah. Ada 3. Yang pertama, apakah hidden value of intangible asset value atau INTEV berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah knowledge management atau KM berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah water accounting berpengaruh terhadap economic performance? Kritik di sini peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan di bagian latar belakang perumusan masalah. Yang disajikan merupakan hasil akhir penelaah dari reviewer menuju pada hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya kita beranjak pada poin yang kelima, yaitu tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah hidden value of intangible asset value atau INTEV berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui apakah knowledge management berpengaruh terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah water accounting atau WA berpengaruh terhadap economic performance. Di sini peneliti sudah menjelaskan antara tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah meskipun secara implisit. Selanjutnya, poin ke-6 yaitu kontribusi penelitian. Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan hidden value of intangible asset, knowledge management, water accounting berpengaruh terhadap economic performance, serta peran economic performance terhadap hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting. Kritik di sini peneliti hanya menjelaskan secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Selanjutnya kita berada pada poin yang ke-7, yaitu grand teori yang digunakan ada 3. Jadi yang pertama ada teori stewardship, teori stakeholder, dan teori legitimasi. Teori stewardship ini teori yang menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Yang kedua ada teori stakeholder, yaitu menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Mereka, para stakeholder, dapat memilih untuk menggunakan informasi tersebut atau tidak menggunakan informasi tersebut. Menurut Degan pada tahun 2004. Yang ketiga ada teori legitimasi, yaitu menyatakan organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi dalam normal-normal yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak di luar atau dilegitimasi menurut Degan dan Rakim pada tahun 1996. Kritik di sini peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan. Yang ke-8 ada keterkaitan grand teori dalam penelitian ini. Yang pertama ada teori stewardship. Keterkaitan teori stewardship dengan economic performance adalah adanya sikap manajemen dalam menjadikan economic performance tampak baik. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Yang kedua ada teori stakeholder, yaitu hubungan stakeholders teori dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, yaitu bahwa kedua variabel tersebut bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder teori tidak tersembunyi dari aset tidak berwujud
ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepentingan stakeholder sendiri. Lalu yang ketiga ada teori legitimasi. Hubungan teori legitimasi dengan water counting yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water counting sebagai bagian dari environment management accounting, menjadikan bahan pertimbangan bagi para investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan di perusahaan dengan pertimbangan bagi perusahaan yang sudah mengungkapkan sistem manajemen lingkungannya memiliki economic performance yang baik pula. Di sini peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dan yang poin yang ke-9 adalah kerangka konseptual. Di sini ada 4, yaitu pada X1 ada hidden value of intangible asset value, X2-nya ada knowledge management, X3-nya ada water accounting. Dan untuk variabel dependennya itu economic performance, bisa dilihat bagannya di sini. Dan kritik di sini peneliti tidak mencantumkan kerangka konseptual. Ini hasil kerangka yang dibuat oleh reviewer. Dan untuk poin yang ke-10 yaitu ada hipotesis penelitian. Pada H1, hidden value of intangible asset berpengaruh positif terhadap economic performance. Pada H2, ada knowledge management berpengaruh positif terhadap economic performance. Dan H3 ini water accounting berpengaruh positif terhadap economic performance. Dan kritik di sini tidak ada kritik. Untuk poin ini peneliti sudah cukup dijelaskan dalam penelitian. Selanjutnya ada poin yang ke-11 yaitu metode penelitian yang digunakan. Yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian pada artikel kali ini yaitu analisis regresi. Dan kritik di sini peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian. Yang kedua ada definisi operasional variabel dan pengukurannya, yaitu pada variabel dependent economic performance, dan pada variabel independent ada hidden value of intangible of asset, knowledge management, dan water accounting. Yang ketiga ada teknik penarikan sampel, yaitu teknik penarikan sampel pada artikel ini menggunakan metode propulsive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Kritik di sini peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Dan yang keempat ada uji analisis, yaitu menggunakan 9 perusahaan dengan periode penelitian 5 tahun dan jumlah data observasi sebanyak 45. Kritik di sini peneliti sudah jelas dalam menyampaikan uji analisis dalam penelitian ini. Yang kelima ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Kritik di sini peneliti sudah cukup jelas juga dalam menyampaikan jenis data tapi secara implisit. Selanjutnya ada uji kelayakan model, yaitu menggunakan model regresi data panel. Kritik di sini peneliti sudah jelas dalam menyampaikan uji kelayakan model dalam penelitian ini. Dan poin yang terakhir ada metode analisis data, yaitu ada uji co-test. Terlihat ada tabel di sini menggunakan aplikasi eViews. Yang ke-10, yang kedua ada Hausman test, yang ketiga ada Lagrange multiplier. Di sini peneliti juga sudah cukup jelas dalam menyampaikan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya kita beranjak pada poin yang ke-12, yaitu persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini, yaitu ada EPIT sama dengan minus 4,3855 ditambah 0,8182 intaf tambah 4,7746 km ditambah 1,0311 WA. Kritik di sini peneliti sudah jelas dalam menyampaikan persamaan regresi dalam penelitian ini. Selanjutnya
Kita beranjak pada poin yang ke-13, ada pembahasan hasil penelitian. Di sini ada statistik deskriptif. Titik di sini peneliti sudah jelas dalam menampilkan data penelitian secara analisis statistik deskriptif. Yang kedua ada hasil uji kelayakan model. Peneliti sudah jelas juga dalam menampilkan uji kelayakan model. Titik di sini ada uji hipotesis, yaitu ada uji F. Bisa dilihat dalam tabel menunjukkan bahwa F statistik sebesar 3,23862 lebih besar dari F tabel 2,83275 dan nilai prop F statistiknya 0,00435 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA yang diterima, yang artinya bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari INTAF, KM, dan WA secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap economic performance atau EP, berarti model layak digunakan. Selanjutnya ada adjust R-squared-nya, yaitu koefisien determinasi pada nilai adjust R-squared sebesar 0,35883, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya EP dapat dijelaskan oleh INTAF, KM, dan WA sebesar 35,88% dengan tingkat korelasi rendah, sementara sisanya yaitu 64,12% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya kita beranjak pada poin yang terakhir, yaitu kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. Kesimpulan di sini hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H1 terbukti diterima bahwa variabel hidden value of intangible asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Yang kedua ada hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H2 terbukti diterima bahwa variabel knowledge management memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Dan yang ketiga, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H3 terbukti diterima juga bahwa variabel water accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Selanjutnya ada keterbatasan di sini, yaitu yang pertama, pada periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Yang kedua, ada sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 9 perusahaan. Yang ketiga, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 3 variabel, yaitu hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting. Selanjutnya implikasi di sini, kritik di sini peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait dengan 3 variabel ini, yaitu hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Mungkin itu saja artikel yang dapat saya kritisi dan saya review pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mereview atau mengkritisi artikel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.